Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Target Hidup Umat Pilihan. Orientasi berpikir orang Kristen sangat mempengaruhi kualitas kesucian hidupnya. Sebab kalau yang dipersoalkan hanya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal yang menyangkut perkara dunia fana, maka mereka tidak memiliki target yang seharusnya dimiliki oleh umat pilihan. Target yang seharusnya dicapai adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada target tersebut, maka tidak ada dorongan yang kuat dan usaha serta perjuangan menjadi sempurna. Tetapi kalau jangkauan pandang dan fokus hidup orang percaya kepada kemuliaan bersama dengan Kristus di kerajaannya nanti, maka orang percaya akan berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, atau mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus, serta bersedia menderita bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa banyak orang Kristen tidak berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan sempurna. Sebab memang mereka tidak memiliki target yang ditentukan bagi umat pilihan. Mereka sudah cukup puas dengan hidup keberagamaan yang biasa-biasa saja, seperti orang beragama lainnya. Sebagai ganti target yang seharusnya dikenakan dalam hidup umat pilihan, orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran itu memiliki target-target yang berorientasi pada hal-hal dunia. Target-target itu antara lain kebahagiaan hidup yang ditentukan oleh fasilitas materi seperti rumah, mobil, barang branded, juga kehormatan, gelar, pangkat, dan lain sebagainya yang bertalian dengan perkara dunia fana. Hal-hal inilah yang kemudian membelenggu kehidupan mereka sehingga mereka tidak dapat terlepas sampai menutup mata. Tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka telah menjadikan diri mereka musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Mengapa Alkitab sampai menyebut mereka yang mencintai dunia sebagai musuh Allah? Sebab orang yang mencintai dunia pada dasarnya adalah orang-orang menyembah iblis. Lukas 4 ayat 5-8. Mereka tidak akan dapat menghargai Allah sebagaimana mestinya. Sikap dan tindakan itu merupakan bentuk pemberontakan kepada Allah. Hal itu cukup menempatkan mereka sebagai musuh Allah. Hal ini juga telah dilakukan iblis, si pemberontak itu. Merupakan penyesatan kalau pembicara di mimbar gereja mengarahkan jemaat hanya mempersoalkan kebutuhan jasmani dan tidak mengarahkan jemaat kepada tujuan keselamatan, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus.
Mereka membangun pemikiran seakan-akan berkat utama adalah berkat jasmani sekarang di bumi ini dengan segala keberhasilannya di mata manusia. Sementara itu, mereka memandang kerajaan surga sebagai tambahan atau bukan berkat utama. Justru mestinya yang harus dipahami adalah kerajaan surga merupakan berkat utama yang menjadi fokus satu-satunya. Kerajaan surga di sini maksudnya adalah memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus atau menjadi anggota keluarga kerajaan. Untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan, orang percaya harus mengisi hari hidupnya di bumi ini hanya untuk mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12, yaitu berusaha menjadi sempurna, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, dengan mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Hidup tanpa target yang sesuai dengan target yang seharusnya dimiliki umat pilihan membuat banyak orang Kristen cukup puas dengan kehidupan wajar yang dimilikinya, sama seperti orang-orang yang tidak memiliki kasih karunia atau mereka yang tidak terpilih sebagai umat pilihan. Sesungguhnya, kesempatan sebagai umat pilihan yang diberi kemungkinan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus adalah kasih karunia yang tidak ternilai. Hal ini sama dengan memiliki kesempatan menjadi orang terkemuka dalam kerajaan surga yang digambarkan sebagai memiliki karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Kalau hal ini tidak dihargai secara pantas, maka berarti orang Kristen itu seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Saudara, keagungan hidup sebagai pangeran-pangeran kerajaan surga digantikan dengan kewajaran hidup yang hanya memburu kesenangan fana dunia hari ini. Penyesalan mereka suatu hari nanti di hadapan pengadilan Tuhan tidak dapat dilukiskan dengan apapun, kecuali dengan ratap tangis dan kertak gigi. Sebelum hal itu terjadi, mulai sekarang, mari kita sadar dan bertobat serta berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.